Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Pemirsa sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan di dalam dirimu, apakah kamu tidak memperhatikan? Di dalam tema ceramah kami, Ma'rifat Cinta. Bagaimana mengenal cinta, terutama cintanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa sampai pada tingkat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia harus mencintai dirinya. Untuk bisa mencintai dirinya, manusia harus mengenal dirinya, mengenal eksistensinya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirimu, apakah kamu tidak memperhatikan? Manusia terdiri dari dua unsur. Yang pertama unsur jasmani, dan yang kedua unsur rohani. Unsur jasmani disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah manusialah yang sebagai makhluk yang sangat mulia. Telah kami ciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Kesempurnaan manusia bukan hanya dari aspek jasmani, tetapi dari aspek rohani. Bagaimana manusia bisa mengenal dirinya? Manusia di dalam dirinya harus mampu memandang siapa dia sebenarnya, dari mana dia datang, untuk apa, dan mau kemana manusia itu sendiri. Di dalam diri manusia ada beberapa lapisan-lapisan. Yang pertama, pada diri manusia, di luar kulitnya ada bulu. Ketika kita mencoba mengupas lagi, setelah bulu ada kulit, setelah kulit ada daging, setelah daging ada tulang, di dalamnya tulang ada sumsum, di dalam sumsum ada qalb, di dalam qalb ada fuad, di dalam fuad ada lubab, di dalam lubab ada sir. Apa itu pemirsa sekalian? Bahwa sesungguhnya manusia itu di dalam dirinya yang sempurna, semua lapisan-lapisan yang disebutkan tadi memiliki kebutuhan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Manusia yang mengenal diri bukanlah manusia hanya memandang tentang dirinya secara lahiriah, tetapi dia mencoba melihat, menatap dia di dalam dirinya. Apa gitu? Asir, kata seorang sufi mengatakan bahwa barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Bagaimana mengenal Tuhan adalah mengenal kebenaran yang ada pada dirinya. Oleh karena itu, semua lapisan-lapisan tadi memiliki kekurangan, memiliki kesalahan atau disebut dosa. Bagaimana bisa mengembalikan? Kata seorang filosof akhlak namanya Ibn Miskawai, bahwa di dalam diri manusia ada beberapa lapisan-lapisan, dan setiap lapisan punya kebutuhan. Apa itu? Di dalam pikiran manusia dia butuh zikir. Apa zikirnya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian di dalam diri manusia ada namanya as-sudur. Tadi saya katakan ada al-aqlu, ada as-sudur. As-sudur ini tempatnya setan. Apa zikirnya? La ilaha illallah alladzi yuwaswisu fi sudurin. Manusia itu bisa berdosa karena dia membanggakan dirinya, karena itu tempatnya setan. Di dalam as-sudur ada qalb. Apa zikirnya qalb? Allahu, Allahu, Allahu. Di dalam qalb ada fuad. Apa zikirnya? La haula wala quwwata illa billah.
Di dalam fuad ada lubab. Lubab itu adalah yang menghubungkan rasio dengan rasa, antara akal dengan hati. Apa bacanya? Itulah yang disebut dengan huwa. Yang paling dalam adalah sir. Kata seorang sufi, beliau menyebutkan atau mereka mengatakan bahwa zikir yang tertinggi adalah hu. Kita tidak perlu sampai di situ. Yang penting kita mengamalkan ajaran Rasulullah SAW. Semua lapisan yang ada pada diri manusia itu terkadang melakukan pelanggaran dan dosa. Maka zikir 7 itu harus senantiasa diamalkan. Itu sebagai bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua adalah la ilaha illallah. Yang ketiga adalah Allahu. Yang keempat adalah la haula wala quwwata illa billah. Yang kelima adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billah. Yang tertinggi adalah ketika kita berada dalam posisi gawat, anggaplah kita berada dalam posisi sakaratul maut. Zikirnya la ilaha illallah sudah menurun kesadaran dan dinaikkan tingkat zikirnya Allahu. Ketika dia berada pada posisi terakhir perpisahan ruh dengan jasmani, bukan Allahu, tetapi dia mengatakan hu. Kemungkinan hu yang keluar dari suatu pernapasan atau hu yang keluar ada pada saat menghirup udara. Karena itu manusia dua kemungkinan. Kalau bukan berhenti pada saat hu, kemungkinan kedua adalah berhenti pada saat. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.